Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Rafael Putra Anggara dari Prodi Teknik Industri dengan NIM I03230084. Tujuan dari video ini adalah sebagai introduksi pemahaman terkait mata kuliah material teknik bab pertama. Nah, tanpa kita sadari, material lebih mendalam dalam budaya kita, mulai dari bangunan, pakaian, sarana transportasi, gadget, hingga piranti, semuanya menggunakan material yang beragam. Bahkan dalam suatu kasus ada suatu piranti yang secara sekilas kita tidak tahu apa material yang menyusunnya. Secara historis, awal dari sebuah peradaban itu ditentukan oleh level kemampuan penggunaan material mereka. Pada peradaban paling awal umat manusia, akses terhadap material relatif terbatas. Selanjutnya, ditemukan bahwa perlakuan panas dan penambahan zat dapat merubah sifat dasar dari sebuah material. Secara umum, material dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori utama, yaitu ada mekanikal, elektrikal, thermal, optikal, magnetik, dan deterioratif. Terdapat 4 disiplin material science dan engineering dan keterkaitannya antar disiplin. Dimulai dari processing, struktur, properties, dan yang terakhir adalah performance. Perhatikan gambar di atas. Masing-masing dari ketiga bahan terdiri dari bahan yang sama, yaitu adalah aluminium oksida. Objek paling kiri adalah kristal tunggal, yaitu memiliki tingkat kesempurnaan yang tinggi yang menimbulkan transparansi yang sangat jelas. Objek tengah adalah objek kristal tunggal yang sangat kecil, yang mana semuanya berhubung. Batas-batas antara kristal-kristal kecil ini menyebarkan sebagian cahaya yang dipantulkan dari halaman catat, yang paling kanan tidak hanya terdiri dari kristal-kristal kecil yang saling berhubungan, tetapi juga pori-pori yang sangat kecil yang berjumlah banyak dan juga ruang kosong. Semua objek ini diproses dengan teknik yang berbeda. Dengan demikian, struktur dan cara proses yang berbeda akan mengubah sifat objek walaupun objek tersebut memiliki unsur yang sama. Selanjutnya ada classification of materials. Jadi yang pertama tuh ada metal, yang kedua ada ceramics, yang ketiga ada polymers, yang terakhir adalah composites. Jadi dimulai dari metals, bahan dalam kelompok ini tuh terdiri dari satu atau lebih unsur logam ya. Misalnya kayak ada besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, dan nikel. Dan sering juga unsur bukan logam, misalnya karbon, nitrogen, dan oksigen, tapi dalam jumlah yang relatif kecil. Terus yang kedua ada ceramics. Jadi keramik itu adalah senyawa antara unsur logam dan bukan logam. Jadi mereka paling sering oksida, nitrida, dan karbida gitu ya. Bahan keramik umum termasuk aluminium oksida atau lumina. Nah tadi ada tuh aluminium oksida ya kan, jelasin. Nah itu keramik, termasuk keramik. Terus yang ketiga ada polymers tadi. Jadi polimer termasuk bahan plastik dan karet. Jadi udah pada kenal ya, kayak mereka digunakan buat apa aja. Jadi mereka adalah senyawa organik yang secara kimia didasarkan pada karbon dan unsur bukan logam lainnya, yaitu atom O, N, sama Si. Si itu silikon ya. Selain itu mereka memiliki struktur molekul yang sangat besar, sering seperti rantai di alam. Terus yang terakhir ada composites. Composite terdiri dari 2 atau lebih bahan individual yang berasal dari kategori yang dibahas sebelumnya, logam, keramik, dan polimer. Tujuan desain komposit itu untuk mencapai kombinasi sifat yang tidak ditampilkan oleh bahan tunggal. Jadi sifatnya bisa kayak berbeda dari bahan-bahan basic lainnya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu materi dari ringkasan tentang bab 1 perkenalan tentang material, mata kuliah material teknik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.